Kaima merupakan seorang guru Jepang yang melakukan aborsi sebanyak 20 kali karena hubungan terlarang dengan muridnya. Bagaimana kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Jepang merupakan negara yang terbilang adem ayem soal pemerkosaan. Pasalnya sebelum dirubah undang-undang. Di Jepang jika melakukan hubungan suka sama suka, walaupun kepada anak sudah berumur 13 tahun, itu bebas dari jeratan hukum, tapi sekarang sudah berubah menjadi umur 16 tahun ke atas. Di Jepang juga diperbolehkan untuk melakukan aborsi secara terang-terangan, dengan syarat kehamilan di bawah 22 minggu. Tapi angka aborsi boleh dibilang masih rendah dibandingkan negara lain, seperti negara Rusia, yang bisa mencapai 53% dari 1.000 perempuan yang ada. Kita lanjut dengan kisah Kaima yang sudah melakukan aborsi sebanyak 20 kali. Kaima merupakan seorang guru kelas di Jepang. Kaima memiliki paras yang cantik, tubuhnya yang langsing, matanya sipit, bibir sensualnya yang menggoda. Siapa yang berani menolak jika diajak Kaima bercinta? Kaima tipe orang yang setia dengan pasangan. Walaupun dia merupakan wanita yang penuh gairah, boleh dibilang dia wanita hyper. Tapi bukan berarti sembarang lelaki bisa mencicipi tubuhnya. Kaima seorang guru muda yang masih berumur 27 tahun dan belum menikah. Tibalah saatnya Kaima jatuh cinta pada muridnya yang masih berusia 17 tahun. Murid yang ia sukai bernama Gesoka. Ia merupakan murid paling tampan di sekolahnya. Pantas saja Kaima jatuh hati padanya. Pertama kali Kaima merayu Gesoka, pada saat Gesoka mau masuk ke toilet, di sanalah terjadi peperangan daging lembut antara Kaima bu guru cantik dan Gesoka murid yang tampan. Dari sanalah muncul rasa saling mencintai di antara Kaima dan Gesoka. Di Jepang, pasangan yang belum menikah tinggal satu atap bukan hal yang dianggap tabu, karena hampir 60% pasangan yang belum menikah sudah tinggal satu atap. Setelah kejadian itu, Kaima memutuskan untuk mengajak Gesoka tinggal satu rumah dengannya. Awalnya Gesoka menolak, tapi Kaima hampir setiap hari menanyakan kapan Gesoka akan tinggal serumah dengannya. Akhirnya setelah seminggu berlalu, tawaran Kaima ditolak oleh Gesoka. Kaima mendatangi rumah Gesoka dan meminta izin langsung kepada orang tua Gesoka untuk mengajak Gesoka tinggal satu rumah dengannya. Akhirnya perjuangan Kaima berhasil untuk tinggal bersama Gesoka di rumahnya. Tak lama kemudian 2 koper besar milik Gesoka dikemas dan dimasukkan ke dalam mobil mewah milik Kaima. Di Jepang, jika seorang guru memiliki mobil mewah, itu bukanlah hal yang aneh, karena gaji guru di Jepang bisa mencapai 30 sampai 60 juta rupiah per bulan. Jadi jangan dibandingkan dengan negeri Konoha, yang gajinya sehari hanya mampu beli 1 gelas es teler. Setibanya di rumah Kaima, kalian pasti mengira mereka akan langsung istirahat tidur begitu aja. Tapi bukan itu yang terjadi. Karena Kaima wanita yang boleh dibilang dewasa dan berpengalaman tentang fantasi soal bercinta. Gesoka pun diseret Kaima ke kamar mandi untuk memainkan perannya sebagai laki-laki sejati. Dan akhirnya terjadilah pertempuran yang kesekian kalinya antara Kaima dan Gesoka. Walaupun Kaima merupakan seorang guru, tapi saat berdua dengan Gesoka, Kaima pun menunjukkan sikap bucinnya yang ingin selalu dimanja oleh Gesoka. Gesoka pun paham keinginan Kaima. Dengan pelayanan terbaik Gesoka, hampir setiap hari menggendong Kaima ke kamar mandi. Dan kebiasaan mereka sebelum mandi pasti bermain emprot-emprotan. Tepat 1 bulan mereka tinggal satu rumah. Kaima pun merasakan hal yang tak biasa. Kaima merasa ada yang berubah pada dirinya. Badannya terasa lemah dan perutnya mual-mual. Sontak terkejut langsung terbayang di pikirannya bahwa setiap kali mereka melakukan prot-protan, tidak pernah pakai pengaman. Pikiran Kaima langsung curiga kalau dia hamil. Meskipun Kaima sebelumnya belum pernah merasakan hamil. Tapi Kaima bukanlah wanita yang bodoh akan hal itu. Kaima langsung mengajak Gesoka untuk mengecek kebenarannya. Apakah Kaima hamil atau tidak? Tibalah di sebuah tempat ruang praktek, dokter kandungan mengatakan, "Selamat, sebentar lagi Anda akan jadi ibu." Sontak Kaima langsung kaget, dan mukanya memerah dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kaima pun langsung berpikir, sembari menarik tangan Gesoka untuk keluar dari ruangan dokter. Kemudian langsung membayar di bagian administrasinya. Mereka bergegas pulang dan berdiskusi apa yang seharusnya mereka lakukan. Gesoka langsung berkata, "Aborsi jalan terbaik." Kaima pun sontak terdiam mendengar ucapan Gesoka. Tapi Kaima pun berpikir bahwa usia minimal untuk menikah di Jepang bagi pria adalah 18 tahun.
Aturan ini tercantum dalam pasal 731 sampai dengan 737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang. Kaima pun menerima atas permintaan aborsi yang diutarakan Gesoka dengan alasan dalam hatinya bahwa Gesoka pun harus melanjutkan pendidikannya demi masa depan Gesoka. Tepat pada pukul 12 malam, mereka mendatangi tempat praktek aborsi tersembunyi di salah satu kota di Jepang. Walaupun biaya aborsi di sana lumayan mahal. Kalau dirupiahkan bisa mencapai angka 30 juta. Tapi karena usia kandungannya masih berusia 2 minggu, Kaima hanya membeli cairan yang diminum untuk melakukan aborsi mandiri. Jadi biaya yang dikeluarkan hanyalah 2 juta rupiah saja. Akhirnya terjadilah aborsi pertama kali yang dilakukan oleh Kaima akibat hubungan terlarangnya dengan Gesoka. 5 hari setelah aborsi, aktivitas prot-protan mereka aktif kembali. Tapi seperti biasa, mereka melakukan itu tanpa pengaman apapun dengan alasan kurang nyaman. Jika memakai pengaman, Kaima pun menyetujui. Karena mereka sepakat untuk saling setia, dan tidak ada pengkhianatan di antara mereka yang artinya Kaima hanya dicoblos Gesoka, dan Gesoka pun hanya boleh mencoblos Kaima. Dari kesepakatan itulah prot-protan terus terjadi setiap hari. 2 minggu berlalu, akhirnya terjadi lagi hal yang sama. Perubahan tubuh dan mual-mual dirasakan oleh Kaima saat mengajar di sekolah. Hal yang terlihat aneh oleh murid ketika melihat Kaima yang masih berstatus gadis, tapi seperti orang hamil. Seketika semua murid terbelalak matanya memandang bu guru cantiknya, yang sedang berlari mengarah ke toilet karena mual. Seperti memakai bahasa isyarat, teman Gesoka pun, yang tahu hubungan mereka, memberikan reaksi seolah tahu bahwa Kaima sudah hamil, akibat ulah Gesoka yang terus ngemprot ibu gurunya sendiri, karena Gesoka tipe pria yang suka bercerita tentang aktivitas terlarangnya dengan Kaima. Mereka pun tertawa kecil sambil memandang Gesoka. Setelah pelajaran di sekolah selesai, Gesoka pun pulang bersama Kaima dengan mobil mewahnya. Setibanya di rumah Kaima pun, tanpa pikir panjang langsung meminum cairan yang ia beli tempat praktek aborsi bulan lalu. Ya, seperti hal biasa saja. Tidak merasa kaget lagi karena sudah pernah melakukan aborsi mandiri sebelumnya. Setiap kali meminum obat penghancur janin itu, semua berjalan dengan lancar. Kaima dan Gesoka seperti merasa tak berdosa, walaupun sudah 2 janin yang mereka binasakan. Kaima pun sering murung, entah apa yang ada di pikiran Kaima. Sepertinya kondisi mentalnya agak sedikit berubah dari sebelumnya. Walaupun begitu, Kaima semakin menjadi nafsu bercintanya dengan Gesoka. Seperti makan saja, emprot-emprotan yang ia lakukan dengan Gesoka bisa 3-4 kali dalam sehari. Dan itu terus terjadi, rutinitas yang mereka lakukan tetap sama dengan sebelumnya. Setiap kali bercinta tidak pernah pakai pengaman, dan sampai Kaima hamil pun terus mereka lakukan aborsi mandiri. Hingga Kaima sampai saat itu sudah 19 kali melakukan aborsi secara mandiri. Sangat terlihat sekali perubahan fisik Kaima yang sudah mulai memburuk. Mulai dari kesehatan yang terlihat oleh kasat mata, maupun dari dalam Kaima sangat jelas mengalami gangguan kesehatan. Tapi Kaima dan Gesoka tak pernah mau menanyakan apa sebenarnya penyakit Kaima karena Gesoka bukanlah pria dewasa. Jadi wajar saja yang ada di pikirannya hanyalah kesenangan semata, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi dengan Kaima. Walaupun kondisi Kaima kurang sehat, tapi tetap aja Kaima tak pernah menolak ajakan Gesoka untuk diemprot. Bahkan terkadang sekali-kali Kaima yang minta duluan kepada Gesoka. Di akhirnya guru cantik nan jelita ini pun hamil untuk yang ke-20 kalinya. Tanpa bertanya dan pikir panjang lagi, Kaima meminum obat penghancur janin tersebut. Tak lama kemudian, Gesoka pulang ke rumah Kaima. Gesoka pun terkejut melihat kondisi Kaima yang sudah tergeletak di lantai karena usai minum obat aborsi mandiri tersebut. Dengan gerak cepat, Gesoka pun melarikan Kaima ke rumah sakit yang ada di kota tersebut. Dengan cepat, dokter yang bertugas di Jepang untuk menangani Kaima. Setelah beberapa menit kemudian, salah satu dokter keluar dan menemui Gesoka, lalu bertanya, "Apakah kamu keluarga pasien?" Dijawab Gesoka, "Ya, saya keluarga pasien, dok." "Ada apa, dok?" Dokter menjawab, "Mohon maaf, pasien tidak bisa kami selamatkan. Pasien terkena penyakit sepsis dan terlambat penanganan," kata dokter. Gesoka pun berteriak histeris karena menyesal tidak menghiraukan kondisi fisik Kaima. Itulah akhir sebuah kisah bu guru cantik yang aborsi sebanyak 20 kali. Akhirnya merenggang nyawa. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa bahayanya pergaulan bebas dan melakukan aborsi secara terus-terusan.